Tadi sudah diulas tuntas, tapi saya malam ini tegaskan kepada kita. Lihat Rasulullah tidur di atas perpah korma. Hadiahnya untuk kita pada malam hari ini. Lihat Rasulullah makan hanya apa adanya. Hadiahnya untuk kita pada malam hari ini. Itulah perjuangan sejati seorang pemimpin agar umatnya mendapatkan yang terbaik. Bahkan di akhir hidupnya tidak memikir tentang istrinya, anak-anak keturunannya, keluarganya, tapi umatnya. Tapi coba lihat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu perjuangkan Nabi hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya malam hari ini. Kalau tadi MC gayanya lain, saya harus merubah gayanya. Saya ulangi, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya pada malam hari ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua, orang yang sedang tidur. Yang ketiga, orang tuli. Yang keempat, orang bisu. Yang kelima, orang kafir. Dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu tidak ada di ruangan ini. Ini yang tidak jawab terserah pada dirinya. Masuk pada 6 kategori itu. Assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh. Masih hidup semua. Nah, tadi saya lihat sepi, seakan-akan tidak ada orang, jadi Habib lancar saja. Tapi saya berbeda gaya saya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khas khair kitabi unzil wa akramana bi khair nabi ursil wa atamma alaina bi ni'mati dini surya dinul islam. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan Guru Fatih Karim yang kita cintai, kita hormati, semoga diberkahi umurnya oleh Allah. Tuan Guru kita Habib Hasan Al-Madih yang sudah menyampaikan materi. Saya tidak bisa bayangkan orang bisa mengupas tuntas 1 hari bersama Rasulullah, walaupun itu belum maksimal, tapi karena ini waktu, kita sudah bersama Rasulullah. Para alim, para ulama, terkhusus pengurus masjid yang pada malam hari ini berusaha menghadirkan saya yang berdiri di tempat ini berbeda. Pertama hitam, keriting,
datang ke tempat ini sebagai umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga besar cinta Quran Indonesia di bawah Tuan Guru Fatih Karim bersama MC yang ganteng. MC ini saya lihat nggak pernah turun-turun badannya. Padahal sudah diterapi. Dan ibunda yang ada di belakang kita semua malam hari ini berbahagia. Saya mau tanya, siapa yang malam ini tidak bahagia? Angkat tangan. Halo? Siapa yang malam ini tidak bahagia? Yang bahagia, tangannya harus tinggi. Kalau masih rendah, tidak bahagia itu. Angkat tangan supaya malaikat menyambutnya dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan kita malam hari ini Bapak Ibu tahu, bahagia karena kita bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah hari ini kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi perjuangannya sebagai hadiah terbesar untuk kita. Maka kalau ada orang mengaku menjadi umatnya Muhammad tidak bahagia, itu berarti diperiksa akidah dan tauhidnya hari ini. Tadi sudah diulas tuntas, tapi saya malam ini tegaskan kepada kita. Lihat Rasulullah tidur di atas pelepah korma, hadiahnya untuk kita pada malam hari ini. Lihat Rasulullah makan hanya apa adanya, hadiahnya untuk kita pada malam hari ini. Itulah perjuangan sejati seorang pemimpin agar umatnya mendapatkan yang terbaik. Bahkan di akhir hidupnya tidak memikir tentang istrinya, anak-anak keturunannya, keluarganya, tapi umatnya. Tapi coba lihat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu perjuangkan untuk Nabi hari ini? Lihat! Lihatlah tanganmu. Tanganmu untuk apa kepada Nabi Muhammad SAW? Lihatlah akal dan pikiranmu untuk siapa hari ini? Lihatlah anak-anak keturunan sudahkah bersama Rasulullah? Tidak. Hari-hari lihat umat hanya mengeluh, 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 dan mengeluh. Saya belum lihat Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, ancaman menjadi makanannya hari-hari, fitnah, cemoohan, tapi Rasulullah Muhammad SAW tidak memandang itu semua kecuali sebagai hadiah dan perjuangannya untuk kita yang dulu pada hari itu. Maka malu, peganglah dada kita. Aku malu kepada Rasulullah. Malulah kita kepada Rasulullah. Rasulullah tidur di atas pelepah korma, kita di atas bed kafir. Hal itu membuat kita jadi kafir pikiran kita, kafir akal dan pikiran kita, kafir mata kita, kafir pendengaran kita, kafir gerakan kita, kafir perjuangan kita hari ini. Sementara manusia mulia di hadapan Allah itu tidak pernah merasakan bantalan seperti ini. Tidak pernah merasakan itu. Tidak pernah merindukan itu. Tapi coba lihat kita hari ini. Kemana jiwa kita bersama Nabi? Kemana? Walaupun ditanya kelahirannya maka diusir, difitnah, dicemooh dari keluarganya sendiri. Tapi apakah Nabi membalasnya dengan sebuah cemoohan? Tidak. Nabi tampil karena visi misinya hadir di atas muka bumi, tidak lain dan tidak bukan mengantar keselamatan dan kebahagiaan hanya bersama Allah. Anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Perjuangannya Nabi titip untuk kita. Maka lihat hari ini keadaan Mekah pada masa lalu, tapi lihat hari ini Republik Indonesia yang mayoritas muslim.
Ada orang yang menghina Nabi Muhammad, kemana umatnya? Ada orang yang memfitnah Nabi Muhammad, kemana umatnya? Maka bahagia dan beruntunglah kita menjadi umatnya Muhammad yang pada malam hari ini hadir di tempat ini untuk membuka hati kita bersama Rasulullah. Sehari bersama Rasulullah tapi tajam tenggelam bersama Rasulullah. Kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bapak Ibu, siapakah calon penghuni surga itu? Siapa? Nabi memperjuangkan 1400 tahun yang silam. Siapa calon penduduk surga? Mereka yang pagi hari berwudu. Mereka yang pagi hari sudah takbir Allahu Akbar. Mereka yang ruku. Mereka yang sujud. Mereka yang mengangkat tangan. Dan Nabi meninggalkan perjuangan itu kepada kita yang duduk di tempat ini. Yang tua, yang muda, yang sebentar lagi sudah mau sakaratul maut, Nabi titipkan itu kepada kita agama ini. Maka marilah kita buka dada kita. Buka dada kita dan katakan, untuk apa perjuangan Nabi ini? Untuk siapa? Katakan kepada saya, untuk siapa perjuangan Nabi ini? Jawab! Kepada umatnya yang hari ini duduk dalam masjid raya ini. Kepada umat yang ada di bumi ini. Dan tidak saja untuk umatnya, tapi kepada siapa yang akan mendapatkan hidayah untuk mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fitnah selalu ada, pengusiran selalu ada, kekejaman selalu dihadapi, tapi Rasulullah Muhammad SAW tetap tegar. Bahkan orang berusaha menjauhkan Rasulullah dengan masyarakat waktu itu di Mekah. Tapi kata, apakah Nabi Muhammad harus cengeng, keluh kesah kepada kita? Jawabannya tidak. Kalau Nabi tidak memperjuangkan agama ini, kita tidak mungkin duduk di tempat ini. Maka solusinya Nabi harus keluar meninggalkan kelahirannya. Dia mencintai Mekah, tempat lahirnya. Dia mencintai saudara-saudara yang ada di Mekah. Tapi demi Allah, demi agama ini, demi din ini, Nabi harus keluar agar agama ini berjalan. Sampai-sampai Bapak Ibu Rasulullah Muhammad SAW duduk di bawah pohon korma dan menangis dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku terhina. Aku adalah orang yang terhina oleh karena perjuangan di hadapan manusia. Jika Engkau meninggalkan aku, maka aku tidak lagi. Tapi aku mohon ya Allah, jangan Engkau serahkan jiwaku kepada orang-orang yang dari seberang jauh yang menyerangku. Tapi aku serahkan jiwaku kepada Engkau. Bapak Ibu, apakah di antara kita yang mau menyerahkan jiwa kita kepada Allah hari ini dengan agama ini? Ada orang yang datang untuk merusak uhuwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada orang yang membuat umat Islam bercerai-berai. Maka di mana dada perjuangan kita? Di mana kita hari ini kepada agama ini? Pantaskah kita menjadi umatnya Muhammad? Pantas kita berkata bahwa aku adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita hijrah secara total. Pemikiran kita, pandangan mata kita, hati kita, gerakan hidup kita semua kepada Allah melalui Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu, Bukit Sur menjadi cerita besar bagi masyarakat dunia. Abu Lahab sudah di depan pintu goa kecil itu. Abu Bakar menangis. Tapi kata Rasulullah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan ketakutan karena Allah bersama kita. Maka hari ini cahaya itu, umat Islam Indonesia sedang dikejar dan sedang ada di Bukit Sur. Umat Islam Indonesia hari sedang ada di gua. Kemana ke umat Islam hari ini? Apakah menangis? Apakah mengeluh? Apakah ketakutan? Ataukah mereka bersama Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala?
di Maulid hari ini, bahwa kalau bersama Rasulullah harus yang sesungguhnya. Kalau bersama Rasulullah harus total dalam hijrahnya, supaya bersama Rasulullah itu utuh. Sebab nanti di yaumil masyar, pilihan-pilihan Rasulullah kepada orang-orang yang benar-benar bersama Rasulullah itu. Karena hari ini lihat, ada munafikun di mana-mana, penjilat di mana-mana, penjual agama di mana-mana, yang menjual kebatilan untuk menjual kebenaran untuk mengambil kebatilan. Sedihlah Nabi Muhammad melihat kita hari ini. Sedih. Menangis. Di mana umat Islam yang ada di Indonesia, di mana umat Islam yang mayoritas tadi di dunia ini. Maka marilah Bapak Ibu, perjuangan kita belum selesai. Karena kita harus mendakwakan agama ini kepada semua orang. Ada yang mau bilang, siapa yang bercita-cita dalam satu pekan mengislamkan satu orang? Mengislamkan satu orang berarti dia berada pada pintu visi misi anitum harisun alaikum, membawa manusia untuk bahagia dan selamat kepada Allah. Kalau 1 minggu tidak bisa, 2 minggu mengislamkan satu orang. 2 minggu tidak bisa, 3 pekan. 3 pekan tidak bisa, 4 pekan, 1 bulan. Adakah yang duduk tempat ini mengatakan, saya akan mengislamkan satu orang, saya akan mendakwahkan satu orang? Kalau tidak, saya tanya pada ibu-ibu di belakang. Bu, ibu, masih hidup? Masih hidup, semangatlah. Bu, saya tanya saja, boleh jawab, boleh tidak, tapi sebaiknya dijawab. Senang tidak ibu punya suami yang galak, yang keras? Bukan umatnya Muhammad ini. Saya tanya bapak-bapak, senang tidak bapak-bapak punya istri yang cerewet? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Baru Allah kasih suami yang galak, istri yang cerewet, sudah mengeluh. Bagaimana menjadi umatnya Muhammad berjuang? Bu, suami yang galak itu lahan dakwah bagi ibu. Istri yang cerewet lahan dakwah bagi bapak. Maka Allah menjodohkan bapak yang ganteng dengan istri yang cerewet. Allah menjodohkan ibu yang cantik dengan laki-laki yang galak. Supaya berjuang dalam keluarga mendakwakan mereka. Berjuang dalam keluarga menyelamatkan mereka. Dan hari ini perjuangan kita belum selesai. Kata Kiai Haji Khairil Anwar, kami mati muda, perjuangan belum selesai, belum apa-apa. Itu artinya dakwah belum menguasai republik. Karena di saat Indonesia merdeka, umat Islam 97%, tapi hari ini turun menjadi 87,7% karena umat Islam tidak berdakwah dengan maksimal. Sampai-sampai Cinta Quran Indonesia membuat hitungan untuk dari Sabang sampai ke Merauke, penduduk mayoritas muslim itu 54% belum bisa baca Quran. Kemana orang-orang umatnya Muhammad itu? Kemana umatnya Muhammad? Kemana? Maka marilah kita hijrah total. Hijrah pandangan kita. Hijrah akalan pikiran kita. Hijrah gerakan kita. Hijrah melihat momentum harapan besar bersama Nabi Muhammad. Siapa yang mau diusir Nabi Muhammad kelak nanti di padang mahsyar, angkat tangan. Siapa yang mau diusir oleh Nabi Muhammad kelak nanti di padang mahsyar, angkat tangan. Saya yakin tidak ada di ruangan ini. Kalau ada, dia bersembunyi. Tapi yang jelas sudah dikasih tahu pakai hadis ayat kepada kita. Ada penjilat di sana. Ada munafikun di sana. 2 orang ini yang ada dalam tubuh umat Islam untuk membuat umat Islam bermasalah di tengah-tengah kehidupan. Di mana saja berada. Maka marilah kita hijrah untuk membawa agama ini, menyampaikan pesan kepada umat manusia di atas muka bumi supaya mereka selamat. Kalau di antara penduduk ruangan, orang-orang yang di ruangan ini mereka akan berdakwah. Kita hitung kira-kira sekitar 100 orang.
maka 1 pekan kita bisa dapat 100 orang masuk Islam. 2 pekan 200 orang masuk Islam. 3 pekan 300 orang masuk Islam. 4 pekan 400 orang. 1 tahun kita menyelamatkan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya harus dengan cara yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah wafat. Kita tidak menyaksikan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mendengar kata-kata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melihat gaya duduknya Nabi Muhammad. Kita tidak melihat bagaimana cara Nabi bertakbir. Tapi lihat, wajah Nabi Muhammad ada di Al-Quran. Di sana ada wajah Nabi Muhammad. Di sana ada prakteknya Nabi Muhammad. Di sana ada gerakan Nabi Muhammad. Di sana perjuangan Nabi Muhammad. Di sana ada kepemimpinan Nabi Muhammad. Di sana cara hidup Nabi Muhammad. Di sana mencerdaskan manusia yang bodoh menjadi cerdas. Mulai cerdas menjadi cerah dalam hidup mereka. Maka duduklah satu waktu merenung bagaimana saya bisa diakui oleh Muhammad menjadi umatnya. Duduklah sebentar di suatu tempat di Masjid Raya ini dengan sendirian lalu mengatakan, ya Allah, apakah aku bisa sampai kepadamu tanpa Rasulullah Muhammad SAW? Apakah aku bisa menerima sampai kepadamu sementara Rasulullah tidak mengakuiku menjadi umatnya? Coba kita lihat. Malaikatul Maut datang menyebut roh dari tubuh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika berjalan dengan 4 malaikat, langit pertama, langit kedua sampai turun mau bertemu dengan Rasulullah, malaikat Jibril yang tadi menjadi sahabat tidak mau ikut karena dia takut, dia malu melihat sahabatnya kalau dicabut nyawanya yang kesakitan itu. Apakah di saat sekarat maut itu Nabi mengatakan, jaga ini kampung kebun kormaku, jaga istriku? Tidak, Bapak Ibu, tidak. Rasulullah hanya berkata kepada malaikat, bagaimana dengan keadaan umatku? Maka wahai umat hari ini, berilah jawaban kepastian kepada Muhammad dengan perjuangan yang pasti dengan agama ini. Bukalah hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Bukalah kecintaan kepada Rasulullah. Tidak setengah hati, tapi seutuhnya. Yang hari ini sebagian di antara kita umat Islam, hanya karena pangkat, karena jabatan, mereka berani-berani mengatakan semua agama benar sama. Summa na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada yang berani menggunakan pangkat dan jabatan menggeser risalah Nabi Muhammad dengan libur-libur yang beragama Islam. Malulah kita. Maka marilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Boleh jadi dari kita yang hadir di tempat ini, hadirlah pejuang-pejuang, mujahid-mujahidah yang meletakkan dasar Rasulullah Muhammad di hati keluarga, masyarakat dan bangsa yang kita cintai. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Burung irian adalah burung cendrawasih. Di irian juga ada burung kasuari. Itu nama-nama burung yang sudah lama ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.